Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom jemaat terkasih, selamat berjumpa dalam ibadah online kita hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Nah, tema kita hari ini adalah jauhilah ketamakan yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Nah, mari kita mulai membaca ayat 13 sampai 14. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Nah, di ayat yang ke-13 tadi kita melihat ada seseorang yang meminta Yesus untuk mengatakan pada saudaranya untuk berbagi warisan dengan dia. Namun di ayat yang ke-14 Yesus menolaknya dengan berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas kamu?" Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya Yesus bukan tidak layak menjadi hakim atas mereka. Namun Yesus melihat motivasi orang tersebut bukanlah untuk mencari keadilan dari seorang hakim, tetapi motivasinya adalah untuk ketamakan, untuk mendapatkan kekayaan warisannya. Nah, hal ini kita ketahui dari ayat selanjutnya, ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nah, dari ayat ini kita menyimpulkan bahwa orang yang tadi adalah orang yang tamak, yang ingin segera mendapatkan harta warisannya dengan memanfaatkan posisi Yesus. Nah, sekarang mari kita pelajari 3 ciri-ciri ketamakan yang diajarkan oleh Yesus dalam ayat-ayat khotbah kita hari ini. Mari kita lihat ciri pertama dari ketamakan. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai 12. Di situ kita melihat bahwa Yesus sedang mengajarkan firman Allah kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Dan di situ Yesus tidak sedang mengajar tentang topik harta warisan. Namun kita lihat tiba-tiba di ayat yang ke-13, orang ini datang dan membahas topik harta warisan yang menyimpang dari topik yang sedang Yesus bahas di situ. Nah, dari sini kita bisa melihat ciri pertama dari ketamakan adalah bahwa bagi orang tamak, harta itu lebih penting dari firman Allah. Nah, orang yang tamak adalah orang yang menempatkan harta itu lebih daripada firman Allah. Demi harta, dia rela untuk mengabaikan, bahkan melanggar firman Allah. Mengabaikan firman Allah berarti mengabaikan Allah, karena firman Allah itu adalah suara Allah. Karena itulah firman Allah di bagian yang lain dalam Matius 6 ayat 21 memperingatkan kita bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ciri pertama dari ketamakan adalah bahwa harta lebih penting dari firman Allah. Nah, mari kita lihat ciri yang kedua dari ketamakan. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan
barang-barangku. Nah, di sini Yesus sedang menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang yang kaya, yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dan bagaimana orang kaya ini berurusan dengan hasil-hasil tanahnya. Di situ menunjukkan ada ciri ketamakan. Yang kedua, yaitu bahwa orang yang tamak, dia selalu ingin menyimpan dan memperbanyak harta duniawinya. Nah, orang yang tamak ini tidak pernah puas dengan jumlah hartanya. Dia selalu ingin menambah dan menyimpan sesuai dengan keinginannya. Dan bagi orang tamak, tujuan hidup adalah untuk memperbanyak hartanya di bumi. Nah, ciri kedua dari ketamakan adalah bahwa dia ingin menyimpan dan memperbanyak harta duniawinya. Nah, sekarang mari kita lihat ciri yang ketiga dari ketamakan. Kita baca ayat yang ke-19. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, dari ayat ini ada ciri ketiga dari ketamakan, yaitu bahwa orang yang tamak itu selalu mencari kenikmatan duniawi dengan hartanya. Nah, ciri yang ketiga ini menikmati kesenangan duniawi, yaitu makan, minum, foya-foya dengan kekayaan pribadinya. Nah, kita sudah mempelajari 3 ciri ketamakan, yaitu yang pertama, harta lebih penting dari firman Allah. Yang kedua, menyimpan dan memperbanyak harta duniawi. Yang ketiga, mencari kesenangan duniawi dengan hartanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki ciri-ciri ketamakan itu? Kalau masih, maka inilah saatnya kita bertobat dan menanggalkan sifat-sifat ketamakan itu dari dalam hidup kita. Nah, mari kita sekarang belajar 3 cara menanggalkan ketamakan. Mari kita lihat cara yang pertama. Kita kembali membaca ayat yang ke-15. Di situ Yesus berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa orang yang tamak itu adalah orang yang hidupnya selalu bergantung pada kekayaannya. Karena itu, untuk menanggalkan ketamakan, cara yang pertama adalah hidup bergantung pada Tuhan dan bukan pada kekayaan kita. Puji Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, dikatakan bahwa orang yang hidup bergantung pada Tuhan, yaitu yang mengandalkan Tuhan, yaitu yang menaruh harapannya pada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, cara pertama untuk menanggalkan ketamakan, pastikan hidup kita selalu bergantung pada Tuhan dan bukan pada kekayaan. Nah, sekarang mari kita lihat cara yang kedua untuk menanggalkan ketamakan. Tadi dalam ayat yang ke-17 dan 18, di situ dijelaskan bahwa orang yang tamak itu adalah orang yang selalu berusaha menyimpan dan memperbanyak hartanya di bumi selama dia hidup. Nah, sekarang mari kita lihat secara khusus di ayat yang ke-33 pasal yang sama. Di situ firman Tuhan mengatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Nah, cara kedua untuk menanggalkan ketamakan adalah kita simpan harta kita
di surga, bukan di bumi. Apa maksudnya? Kalau tadi orang tamak selama hidupnya menyimpan harta di bumi lalu kemudian hilang begitu saja. Tetapi kita untuk menanggalkan ketamakan, kita menyimpan harta kita di surga. Nah, menyimpan harta kita di surga itu artinya semua harta yang kita miliki di bumi ini haruslah menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mampu. Kita memberikan sedekah dari berkat yang kita punya, lalu juga kita membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, sehingga nanti semua yang kita lakukan di bumi ini melalui berkat kita akan menjadi berkat dan harta yang khusus di surga yang merupakan upah bagi kita. Nah, cara yang kedua untuk kita menanggalkan ketamakan adalah kita menyimpan harta kita di surga. Nah, sekarang mari kita lihat cara yang ketiga untuk menanggalkan ketamakan. Nah, tadi di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa orang yang tamak itu adalah orang yang bodoh karena telah menyia-nyiakan hartanya yang banyak tersebut. Lalu di dalam ayat yang ke-21, orang yang tamak itu adalah orang yang tidak kaya di hadapan Allah karena ketika dia mati tidak sepeser pun dia bawa ke hadapan Allah. Nah, karena itu untuk menanggalkan ketamakan, cara yang ketiga adalah hidup kita harus berhikmat dan kaya di hadapan Allah. Kita harus berhikmat dalam mengatur kekayaan kita sehingga kekayaan kita tidak sia-sia. Lalu kita harus hidup kaya di hadapan Allah, yaitu kita hidup berdasarkan segala berkat-berkat yang dari Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Seperti Filipi 4 ayat 19 yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi cara yang ketiga adalah kita harus berhikmat dan kaya di hadapan Allah. Nah, kita sudah mempelajari 3 cara menanggalkan ketamakan. Cara yang pertama, bergantung pada Tuhan, bukan pada kekayaan. Cara yang kedua, menyimpan harta di surga. Lalu cara yang ketiga, hidup berhikmat dan kaya di hadapan Allah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, mari kita menjauhi dan menanggalkan sifat-sifat ketamakan dari dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Suatu kali di sebuah desa dekat pegunungan, ada seekor monyet yang sering datang dan memakan tanaman-tanaman yang ada di situ, khususnya kacang-kacangan. Lalu para petani berusaha untuk menangkapnya dan akhirnya menemukan sebuah ide bagaimana menangkap monyet itu. Mereka mengambil satu buah kelapa lalu melubangi kelapa itu seukuran kira-kira selingkaran tangan monyet itu. Lalu mereka memasukkan kacang-kacangan ke dalam kelapa tersebut dan mengikat kelapa tersebut pada sebuah pohon di dekat tanaman mereka dan membiarkannya di situ. Lalu mereka bersembunyi. Tidak lama kemudian monyet itu datang dan mendekati kelapa itu. Dan ketika monyet itu melihat di dalam kelapa itu ada kacang-kacangan, segera monyet itu memasukkan tangannya dan mengambil kacang-kacang tersebut. Begitu petani melihat monyet tersebut sudah memasukkan tangannya ke dalam kelapa itu, mereka pun segera menangkap monyet itu. Dan monyet itu pun berhasil ditangkap. Nah, kenapa monyet itu berhasil ditangkap? Karena ketika monyet tersebut memasukkan tangannya dan menggenggam kacang-kacang itu, tangannya menjadi penuh dan tidak bisa lagi dikeluarkan melalui lubang itu. Karena untuk dia bisa keluar tangannya dari lubang itu, dia harus melepaskan dulu genggamannya dari kacang-kacang tersebut. Namun monyet itu tidak mau melepaskan genggamannya, lebih memilih kacang-kacangan tersebut. Dan akhirnya tangannya terperangkap di kelapa tersebut
dan berhasil ditangkap. Nah, demikian juga untuk orang yang tamak. Harta akan membuat orang yang tamak tersebut terjerat dan tidak bisa bergerak sehingga masuk di dalam perangkap iblis. Nah, satu-satunya cara adalah melepaskan dan meninggalkan sifat-sifat ketamakan itu dari dalam hidupnya. Nah, karena itu, marilah kita meresponi firman Tuhan hari ini dengan kita menjauhi dan menanggalkan sifat-sifat ketamakan dari dalam hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.